Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini kadang-kadang serba salah. Dikasih panas dia minta hujan, dikasih hujan dia minta panas. Maka yang paling baik adalah yang pandai bersyukur. Maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini semuanya berkumpul bukan karena harta, bukan karena kuasa, bukan karena jabatan, tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersalawat, kita kirim dari Durai sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menanam kelapa rapat-rapat, kalau hendak menjebak merpati. Sudah lama menjadi ustadz, baru tadilah dibonceng bupati. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di hari petang. Kalau sudah dikasih tanjak hitam, nampaknya siap-siap berperang. Anak raja memakai katun, katun dibeli di bumi Andalas. Kalau hendak mengajak berpantun, janganlah menengok kertas. Gurau aja, jangan serius gitu. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Sabar, ceramah saya tak lama-lama, 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Ceramah tak boleh keluar dari tajuk yang sudah ditetapkan panitia. Setiap kita adalah pemimpin. Bapak siap jadi pemimpin? Siap. Wah, banyak saingan nih Pak Bupati. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin Pak. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap bapak akan dituntut di hadapan Allah tentang rakyat yang ada di bawah kekuasaan bapak. Ini nampaknya hadis untuk bupati, untuk camat, bukan, tapi untuk bapak. Bapak akan ditanya. Kalau sampai ada ibu ini yang tak pakai jilbab panjang, kita tengok satu-satu. Kalau ada di antara mereka yang rambutnya keluar, ada yang pakai rok pendek, ada yang pakai lipstik 2 inci, ada yang pakai bedak setengah kotak, bapak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa banyak perempuan lebih memperhatikan makeupnya daripada akhlaknya? Karena laki-laki banyak lebih perhatian muka daripada budi pekerti. Oh, banyak yang unjuk rasa. Oleh sebab itu saya merasa gembira. Kenapa? Dari mulai ujung tadi disambut oleh anak-anak sekolah sampai berjumpa dengan ibu-ibu, semuanya, bahkan anak kecil pun bertudung labuh berjilbab panjang. Tengok anak kecil kita, jilbabnya panjang. Ini tentulah karena ayahnya adalah orang-orang yang memperdulikan menutup aurat. Betul? Ini tempat lain, kadang kita ceramah, duduk pula paling depan pakai celana legging. Kita tengok hilang ayat. Tapi di Durai Masya Allah tabarakallah, sudah pakai baju kurung, berjilbab panjang, ditutup pula pakai selendang di atas. Oh, karena kepanasan. Allah bisa karena biasa. Kalau dibiasakan dari kecil bertudung, insya Allah sampai gadis, sampai beranak pinak dia akan bertudung. Apa kata orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Oleh sebab itu dari kecil inilah dibiasakan dia bertudung. Memang ada beberapa yang tak bertudung, saya tengok rupanya laki-laki. Anak laki-laki yang dibawa emak pengajian, teringat masa kecil kita dulu. Bagaimana emak begitu sayangnya. Maka sayang ini adalah bukti kita adalah pemimpin. Kalau sayang bukan berarti dilepas tanpa ikatan. Kalau sayang
bukan berarti dibiarkan jauh dari jalan Allah. Sayang maknanya disuruh menutup aurat. Ya ayuhan nabi, wahai nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kerudung. Dulu orang Arab jahiliyah kerudungnya menutup kepala, lehernya nampak. Orang Arab jahiliyah menutup kepala, betisnya nampak. Maka turun ayat, turunkan dari kepala, leher tertutup. Turunkan dari kepala, kaki tertutup. Alhamdulillah, di Durai tak lagi ada orang kepala tertutup, leher terbuka. Dulu banyak orang pakai jilbab, kepala tertutup, leher terbuka. Ingin menunjukkan rantai sebesar rantai sepeda motor. Kejap-kejap undangan, gatal ya. Gatal ya. Kawan nih pula pandai, apa tak gatal, imitasi. Alhamdulillah. Insya Allah bapak-bapak ini adalah laki-laki yang akan masuk ke surga. Amin. Kenapa mereka masuk surga? Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan baik, dikasihnya makanan yang halal. Dari hasil apa? Dari hasil buah kelapa. Kenapa tiba-tiba Ustaz ingat kelapa? Itu yang ada di muka mata. Ngasih contoh tak usah jauh-jauh, dekat-dekat aja. Dari mana hasilnya baik? Karena dia pergi ke laut mencari ikan, berkah. Ustaz Somad, dulu awalnya sampan saya ini kecil Pak Ustadz, cuma muat 2 orang. Sekarang banyak Pak, sebesar Titanic. Berkah rezekinya. Kasih anak makan halal, jangan suapkan hasil curi, hasil bohong, hasil dusta. Datang emak-emak belanja, ditengoknya insang ikan. Oh, ikannya baru ya, merah, rupanya darah kambing dioleskan. Tipu, bohong, dusta. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Diletakkan duit 100 juta di bank, tiap bulan diambil untungnya. Riba, haram, suapkan ke anak. Otak anak hitam, gelap, gara-gara makan haram. Maka bagaimana caranya supaya bersih? Ambil tabungan, tarik, masukkan ke Bank Riau Kepri Syariah. Cuma tepuk tangan, siap tak menabung di Bank Riau Kepri Syariah? Awas, yang udah ngatakan siap, jangan ada dusta di antara kita. Kelak semua ini akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sejuknya hati menengok anak-anak kecil pakai jilbab, tudung labuh, tudung panjang. Tengok, angkat anaknya, angkat tangannya, hai guys. Rupanya dia tak peduli. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz Somad, tolong bacakan doa untuk anak-anak Pak Ustaz. Kata bapak-bapak bertanya kepada saya bacakanlah doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jadikanlah anak-anak kami sejuk dipandang mata. Tahu Ustaz Somad apa arti makna sejuk dipandang mata? Tak tahu. Tahu Ustaz Somad apa arti makna sejuk mata kita menengok anak kita? Tak tahu Pak. Saya punya anak Pak Ustadz, terus kaya, mobilnya mewah, duitnya banyak, rumahnya besar, datang ke rumah bawa kue yang mahal-mahal, tapi mata saya panas menengok dia. Kenapa? Celananya sempit, bajunya sempit, tidak bertudung. Rupanya makna mata sejuk menengok anak-anak inilah dia. Sejuk mata kita menengok anak kita pakai jubah, pakai peci, pakai jilbab, pakai rok panjang, tertutup auratnya, masih kecil. Kita doakan mudah-mudahan sampai tua, sampai istiqomah dia sampai akhir hayat insyaallah. Anak-anak yang dibawa hari ini pengajian berpanas-panasan, 20-30 tahun akan datang, mereka pula lah yang akan membawa anak cucu mereka. Hari ini mereka berumur 10 tahun, 30 tahun akan datang umur mereka 40. Mereka yang akan jadi pemimpin di Durai, akan menjadi pemimpin di Tanjung Balai Karimun, akan menjadi pemimpin di Provinsi Kepulauan Riau. Amin. Tanggung jawab siapa nih? Tanggung jawab bapak. Bapak. Dari tadi Ustaz Somad bapak. Bapak dapat harta warisan 2 kali lipat. Betul? Bapak dapat harta warisan lebih banyak daripada perempuan.
Bukan berarti Islam itu diskriminatif. Kenapa bapak dapat lebih banyak? Bukan karena Allah lebih muliakan laki-laki daripada perempuan, tapi karena tanggung jawab yang sangat besar ada di pundak bapak. Kalau bapak tak siap jadi laki-laki, berubahlah jadi bencong. Banyak sekarang nih laki-laki tak siap jadi laki-laki. Pas ditanya, kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Ada di Durai macam ini. Kalau ada, tangkap, ikat. Laut dekat kan? Udah, campak kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Habis 15 menit. Memang kalau kita kepanasan lama terasa memang. Pertama yang ingin saya sampaikan, karena judul ceramahnya setiap kita adalah pemimpin. Yang pertama kali adalah pemimpin laki-laki. Kalau sampai anak gadismu dibonceng orang, Pak, kalau sampai anak gadismu dibawa laki-laki yang tak mahram, Pak, apalagi sampai gembung masuk angin, Pak, maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sampai hamil di luar nikah, jangan kau nikahkan, Pak, karena menutup malu di dunia. Kau lupa hukum akhirat. Jadi kalau sempat dia hamil, bagaimana Pak Ustadz? Tunggu sampai melahirkan, jangan kau nikahkan. Kalau sampai kau nikahkan dia, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, jangan kau datang kemari lagi. Sangkangin puting beliau, rupanya drone dari atas. Nah, pergi jauh-jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak laki-laki yang menikahkan anaknya yang hamil, maka 4 efeknya. Bapak yang berani menikahkan anaknya dalam keadaan hamil, 4 efeknya. Pertama, kalau nanti anak itu lahir, tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah apa yang nampak, bin drone. Bapak yang menikahkan anaknya dalam keadaan hamil, kalau nanti lahir anak itu laki-laki, maka anak yang kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan. Nanti anak-anak itu mau nikah, maka si anak laki-laki yang pertama tak bisa jadi wali, karena mereka bukan saudara seayah. Saudara seayah yang bisa jadi wali, sedangkan mereka saudara seemak. Saudara seibu seemak bisa jadi wali? Tak bisa. Yang ketiga, kalau bapak meninggal, maka anak-anak ini tak bisa jadi warisan, tak menerima ahli waris, tak menerima warisan, tidak bisa jadi ahli waris. Yang keempat, ditakdirkan Allah lahir anak dari hasil hamil itu anak pertama perempuan, umur 25 tahun, dipinang orang. Ketika mau nikah nanti, maka walinya adalah wali dibawa darahnya ke Singapura, tes DNA. Kata dokter di Singapura, ini anak kamu, karena tes darahnya sama, maka darah tak laku darah. Ini anak saya, itu bukan anak kamu. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Bapak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang hamil di luar nikah, bukan tanggung jawab polisi, bukan tanggung jawab Satpol PP, bukan tanggung jawab bupati, tapi tanggung jawab orang tua. Kemana saja dia selama ini pergi, maka dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalu apa boleh buat tak dapat diulang kembali, tapi yang akan datang mesti kita jaga. Apakah masyarakat Durai, masyarakat yang hadir semua malam, siang, petang, apakah semua yang hadir ini siap menjaga anak-anak kita? Dah, dari bunyinya macam-macam mengamuk, tapi sebetulnya itu adalah ketulusan hatinya, insya Allah. Amin. Lalu kemudian yang perempuan merasa dia bukan pemimpin, karena judul pengajiannya setiap kita adalah pemimpin. Kira-kira perempuan ini pemimpin apa tidak? Banyak pula yang mengaku perempuan adalah pemimpin, karena ketika bapak pergi mencari ikan, bapak pergi memanen sawit, bapak pergi mengambil kelapa, yang tinggal di rumah adalah ibu, maka ibu bertanggung jawab di rumah itu. Kalau sampai anak-anak ibu dibiarkan, maka bapak ibu menanggung dosa. Bapak pemimpin tertinggi, ibu pemimpin kedua. Hari ini ibu yang membawa anak-anaknya, bersyukurlah Bu.
karena anak-anak ibu ini nanti akan mendoakan ibu di tengah malam. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ajar anak ibu baca Quran. Habis maghrib ke isya, matikan TV, matikan handphone, matikan gadget, stop semuanya. 45 menit mengaji. Guru mengaji saya yang pertama bukan ustadz. Yang menunjukkan saya alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, bukan ustadz, bukan ulama. Guru mengaji saya adalah emak kandung saya. Maka dimanapun saya ceramah hari ini, pahalanya mengalir ke makam almarhumah emak saya. Ibu, kalau mau anaknya sampai mati, sampai tua, mengalir pahala ke makam ibu, lapang kubur ibu, terang kubur ibu. Mulai malam ini, malam Jumat, start hari Kamis malam Jumat ini, habis maghrib nanti, ibu mengajar anak-anak mengaji. Siap? Banyak yang tak siap. Saya ulang sekali lagi. Mulai hari Kamis ini, nanti malam adalah malam, habis maghrib panggil anak, ibu yang mengajar anak-anak ibu semuanya mengaji. Siap? Awas kau tak buka itu malam. Habis maghrib matikan TV, matikan handphone, matikan semua, panggil anak, ambil ikro kau, ambil ikro. Mak, aku dah Quran, balik ke ikro. Kenapa gitu? Aku belum pandai mengaji. Dulu kami mengaji pakai namanya Qaidah Baghdadiyah. Alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Alif 2 di atas An, alif 2 di bawah In, alif 2 depan On, An, In, On. Yang ketawa berarti udah tua. Kan anak-anak sekarang tak tahu. Anak sekarang pakai Iqra, A, bataba, batata, batasa, basaba. Corona, kholaqo, kazaba. Corona, virus corona. Kholaqo, tercipta. Kazaba, karena banyak dusta. Ada itu dalam Iqra. Pandai pula penyusun Iqra itu. Tahu dia virus corona. Bapak Ibu sehat? Masih semangat? Sabar-sabar ya Pak. Sabar-sabar ya Bu. Kita doakan Durai di masa akan datang tendanya lebih besar lagi. Ibu akan diminta tanggung jawab. Kalau ibu masih merepet, ibu masih membebel, ibu masih bertanya kepada anak, kau pergi sama siapa, pulang jam berapa, mana kunci motor, mana duit yang kukasih, macam mesin pempong rusak. Insya Allah anak-anak masih selamat. Tapi kalau ibu sudah malas merepet, udah diam aja. Ma, aku pergi pacaran ya, pergilah. Aku balik subuh mak, tak apa-apa. Aku hamil 2 bulan mak, udah takdir. Kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Ibu siap-siapkan balik dari sini latihan merepet. Makan cabai rawit agak 2 kilo. Insya Allah atas merepet, bawah merepet. Kalau ibu masih marah-marah, kalau ibu masih mengamuk-ngamuk, itu tanda ibu sayang atau benci pada anak-anak? Masih sayang. Kenapa rokok pendek? Mana rok panjang? Kenapa pakai celana jen? Kenapa pakai celana hantu? Kenapa pakai baju setan? Mana jilbab yang kubelikan? Berapa banyak bapak-bapak yang jahat, yang nakal, yang perampok, yang garong berubah menjadi baik karena ibu yang baik. Betul apa tidak, Bu? Saya berjumpa bapak-bapak. Saya Pak Ustadz gak suka pengajian. Gimana ceritanya Bapak gak suka pengajian? Benci saya sama Ustadz-Ustadz. Gak suka saya pengajian. Gimana ceritanya Bapak berubah? Istri saya selalu ikut pengajian Pak Ustadz. Setiap saya tanya, Mama mau kemana? Pengajian. Apa kira pengajian? Lama-lama saya heran. Akhirnya dia lama pulang, nelpon minta jemput. Jemput ya Pak? Pulang aja sendiri. Nanti kalau dilarikan supir taksi. Akhirnya saya jemput Pak Ustadz. Pertama-pertama saya dengar dari luar masjid. Lama-lama saya masuk ke masjid. Lama-lama saya duduk dalam masjid. Lama-lama saya duduk di tengah. Lama-lama saya duduk di depan. Akhirnya sekarang saya ikut pengajian tak berhenti. Gara-gara istri yang baik hatinya, doanya. Ibu sabar-sabar. Mana tahu laki ibu di rumah mirip-mirip macam Fir'aun. Sabar. Doakan dia baik-baik. Doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Ibu-ibu yang datang pengajian ini pasti suaminya baik-baik. Betul? Kalau tak baik mana mungkin diizinkannya ibu pengajian?
ayah, aku pergi pengajian ya. Jangan, masak cendol. Aku pergi pengajian ya. Jangan, duduk di rumah. Tapi bapak izinkan hari ini bawa pengajian. Aku pergi pengajian ya. Pergilah. Abang tak ikut. Aku main gaplek dulu sebentar. Kita doakan dia mati husnul khatimah. Balik dari sini ibu katakan sama dia, bang, apa cerita Ustaz itu tadi? Ada ceritanya bang. Apa cerita dia? Katanya gini bang, dulu ada seorang pemain gaplek. Hah, aku disindirnya itu, bukan abang. Jadi gimana cerita orang pemain gaplek itu? Rupanya pas dia mau main gaplek itu bang, kelepak, habis itu mati. Mungkin cerita saya tak masuk ke telinganya, mungkin khutbah Jumat tak sampai ke hatinya. Tapi cerita dari mulut ibu yang tulus, ikhlas, bersih karena Allah, mudah-mudahan merubah hatinya, mudah-mudahan ditutup Allah pintu maksiatnya, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah, fa innahum la ya'lamun. Ad-du'a silahul mu'min, senjata orang beriman adalah doa. Maka sujud terakhir, usolli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Ibu sholat hajat, bapak mendengar. Kau sholat apa tadi? Sholat hajat. Apa hajatnya? Supaya abang bertobat bang. Apa? Terbuka biji matanya, marah dia, tersinggung dia. Tapi dalam hati kecilnya, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hati suami ibu-ibu ini dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, insya Allah bapaknya baik, ibunya baik, anak-anaknya pun akan baik. Yang mabuk-mabuk sedikit sehat insya Allah. Kalau ada di antara anak bapak ibu yang sudah mulai kena sabu-sabu, jangan malu, jangan takut, lapor kemana? Badan Narkotika Nasional. Nomornya Pak Ustadz nanti saya kasih. Ditangkaplah dia Pak Ustadz. Mau pilih mana? Tangkap, gila, mati, bodoh, penjara. Bagus dia dididik, disekolahkan. Nanti kalau tetangga nanya, malulah Pak Ustadz. Anaknya di mana? S2. S2 apa? Program penyehatan dari penyakit narkoba. Kalau belum kena narkoba betul, masih pakai apa dia? Masih pakai lem Pak Ustadz. Doakan, pindah dari lem kambing ke lem kanji. Banyak sagu sini kan? Nah, ganti, ambil lem dia. Kalau usah pakai lem kambing lagi, pakai lem sagu, ongol-ongol. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap bapak adalah pemimpin, bapak akan dituntut di hadapan Allah. Setiap ibu adalah pemimpin, dan ibu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad ini judulnya setiap kita adalah pemimpin. Yang berani diceramahinya kami bapak-bapak, yang berani diceramahinya kami ibu-ibu. Kalau memang Ustaz berani ceramah, ceramahilah yang pemimpin di atas-atas ini. Oke, kalau gitu naik kita ke atas. Lembaga Adat Melayu, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila. Betul? Kalau ada konflik di tengah masyarakat terkait dengan adat istiadat, kemana kembalinya? Bukan ke ustadz, tapi kembali kepada tokoh masyarakat lembaga adat Melayu. Ini orang Melayu kan? Bukan Pak Ustadz, aku orang Jawa. Orang apa-apa, pripun kabare apik? Insya Allah saya melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Yang bilang amin berarti Jawa. Kalau dari mana dia paham? Mau orang Makassar, mau orang Jawa, mau orang Sunda, kalau sudah tinggal di bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maknanya? Kakimu tinggal di Durai. Mayoritas penduduknya Melayu. Ini tanah orang Melayu, maka ikutlah adat istiadat orang Melayu. Jangan sampai kemari pakai pula bikini. Adat orang kafir, adat orang bule, ada orang tak ikut ajaran syariat Islam. Maka kita dituntut ati Allah, taat kepada Allah, wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasulullah, wa ulil amri, pemimpin-pemimpin yang soleh-soleh. Di antara pemimpin agama, ustadz, ulama. Pemimpin negara,
presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, kades, kados, RT, RW, nanti semua kita bahas. Tapi pemimpin adat adalah lembaga adat Melayu. Abdul Somad ceramah di negeri Melayu tidak pakai peci, karena peci itu datangnya dari Pakistan, dari India. Maka dibuka, diganti pecinya menjadi tanja, dipilih warna hitam sesuai sama kulit ustadznya. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam kupandang gelap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Apa ciri orang Melayu? Anak Melayu laki-laki diajarkan bersilat. Maka bukalah silat, dipimpin oleh lembaga adat Melayu, buka padepokan silat. Supaya apa? Supaya energi-energi di badannya itu keluar dalam bentuk silat. Dia tidak ikut karate dari Jepang, dia tidak ikut taekwondo dari luar. Bukan berarti salah ikut taekwondo, ikut karate, tak salah. Tapi kita orang Melayu punya olahraga tradisional, silat. Adakah olahraga silat di Durai? Teruskan. Melayu ini kalau tidak dilatih silat nanti disepelekan orang, diremehkan orang. Apa itu orang Melayu? Pandai apa dia? Yang macam-macam. Bersilat dia hebat. Betul? Kalau sudah dibukanya silat, payah menutupnya. Kenapa? Tak tahu dia jurus terakhir. Dulu saya kalau datang ke negeri-negeri Melayu disambut dengan silat. Sebelum Ustadz masuk, bersilat dulu. Dulu anak-anak Melayu kalau mau minang anak gadis, apa bisa dia masuk ke laman anak gadis itu kalau tak pandai bersilat? Mana bisa? Sebelum masuk ke laman kami bersilat dulu. Begitu dulu. Sekarang tak ada main silat-silat. Diam-diam hamil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada lembaga adat Melayu supaya membangkitkan lagi silat ini. Karena kalau kita tidak bangkitkan ini, anak-anak muda kita diambil oleh narkoba, diambil oleh HIV/AIDS, diambil pergaulan bebas. Ini tanggung jawab lembaga adat Melayu. Apa pula Ustaz Somad menceramahi lembaga adat Melayu? Ustaz urus sajalah ceramah agama. Saya anggota lembaga adat Melayu, mendapat gelar datuk dari lembaga adat Melayu, namanya Datuk Sri Ulama Setia Negara. Jadi bukan saya sembarang ceramah, saya datuk. Cucu banyak udah. Nah, oleh sebab itu jadi saya satu sisi sebagai ustadz, tapi juga saya sebagai lembaga adat Melayu Riau. Tapi bukan berarti ini saya mau menyanjung-nyanjungkan diri, enggak. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Habis itu semua. Semua titel-titel itu hilang. Datuk Sri Ulama Setia Negara, Profesor Dr. Insinyur LCMA Kiai Haji almarhum. Habis. Lalu untuk apa ini? Supaya kita bicara orang tahu kapasitas kita. Ustaz tahu saya cerita-cerita adat Melayu. Siapa Ustaz memangnya? Lembaga, anggota LAM. Alhamdulillah hari ini saya dipertemukan dengan LAM kecamatan, LAM kabupaten, memartabatkan orang Melayu anak mudanya bersilat, memartabatkan orang Melayu perempuannya pakai baju kurung. Baju kurung itu ciri khas Melayu. Apa makna kurung? Lututnya dikurung. Ini sekarang banyak perempuan pakai rok pendek, lutut hitam bekulis bekurap. Andai ada orang Melayu yang dulu Melayu sebelum Islam datang, Melayu sudah menutup aurat. Baju orang Melayu coba tengok dari atas sampai bawah longgar. Baju Melayu itu aslinya longgar, dari atas sampai ke bawah longgar. Datang setan berbisi, ambil kabel, ikatkan ke pinggang. Nah, itulah maka berbentuk pinggang. Kecil kurang kecil di pinggir ikat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang perempuan pakai baju Melayu, anak-anak muda dilatih bersilat, yang laki-laki pula pakai adat istiadat sopan santun. Ini Abdul Somad kalau menurut adat Melayu saya ini kurang sopan ini, tidak beradat ini. Kenapa? Karena orang Melayu kalau di bawah pakai celana, di atas pakai baju, di tengahnya mesti pakai kain songket. Begitu tradisi adat Melayu. Maka Abdul Somad ini tidak sopan karena tak pakai songket. Orang Melayu, jangankan perempuan, yang laki-laki pun malu kalau nampak belahan kaki celananya. Makanya di bawah celana, di atas baju, di tengah ditutup pakai kain songket. Makanya tadi yang memberikan sambutan depan, kenapa Ustaz datang ke Durai tak pakai kain songket? Tak dikasih.
Ustadz nih menyindir aja nih. Tidak, saya tak pandai sindir menyindir. Saya kebetulan bukan datang dari rumah. Kami pindah-pindah dari mulai tadi malam di Lingga, lalu kemudian ke Batam, sekarang pula sampai di Durai, nanti pula akan ke Karimun. Ini semua adalah saya sekedar bercerita. Jangankan perempuan, yang laki-laki pun tetap ada sopan santun, adat istiadat, budi bahasa. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang, tinggal layunya saja. Apa itu layu? 4: lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Islam ini harus bangkit dengan akhlakul karimah. Yang anak muda silat, yang perempuan baju kurung, yang laki-laki sopan santun, tata kerama. Masalah pantun bepantun silakan, bagus. Dulu orang kalau mau meminang pakai pantun. Ustadz Somad nasihat pernikahan anak saya, insya Allah saya datang. Nanti Ustadz nasihatnya jam berapa? Pokoknya datangnya jam 8 Pak Ustadz. Datanglah saya jam 8. Begitu datang jam 8, pas mau masuk acara, mereka pun mulailah berpantun. Burung balam, burung merpati, burung-burung aja sejam. Saya udah risau, saya udah lama betul. Saya tengok jam 9, masuk jam 9, buah mangga, buah mengkudu, masuk pula buah, sejam lagi. Kapanlah acaranya? Kenapa orang dulu suka berpantun? Rupanya baru saya tahu susahnya berpantun. Kenapa mereka dulu orang Melayu lancar saja lidahnya berpantun? Karena otaknya cerdas. Tahu dia menggunakan satu di atas dua dia, satu di atas dua, dua di atas dua di bawah. Itu menunjukkan bisa dia berjam-jam berpantun. Sekarang banyak juga yang pandai berpantun tapi dilatih duluan. Mestinya berpantun itu lepas tata krama, sopan santun, akhlak, pakaian. Melayu adalah budaya, Melayu adalah hasil cipta karya karsa manusia yang mesti kita teruskan. Bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini di bumi Melayu Kepulauan Riau masih ada lembaga adat Melayu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat kecamatan. Ini kita support, terus dukung. Insya Allah kalau sudah Islam terjaga, Melayu terjaga, Melayu terjaga, Islam terjaga, insya Allah. Takbir. Laki-laki pemimpin sudah, perempuan pemimpin sudah, lembaga adat Melayu pemimpin sudah. Naik yang keempat, siapa itu? Alim ulama, ustadz-ustadz, guru mengaji yang ada di masjid, surau, langgar, musola. Ini ustadz bukan sekedar imam masjid, ustadz bukan sekedar memandikan jenazah, ustadz bukan sekedar memanggil orang azan sholat, tapi ustadz melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang banyak orang kalau diajak buat baik, ayo kita sholat, dia tak marah. Ayo kita puasa sunat Senin Kamis, dia tak marah. Ayo kita laksanakan haji ke Makkah, dia tak marah. Tapi kalau sudah dilarang main judi, dilarang buat zina, dilarang pakai riba, dilarang rentenir menganakkan duit, disitulah dia mau marah, mengamuk. Kenapa? Karena yang disenggol adalah priuk belanganya. Yang saya cakapkan ini betul apa salah? Bilang betul. Kalau bilang salah, balik saya terus. Orang kalau diajak sholat dia tak marah, kalau diajak puasa dia tak marah. Tapi kalau udah ada senggol pemasukan duitnya, kalau dia suka menganakkan uang, senggol ribanya, kalau dia tidak pakai kerudung, senggol auratnya, kalau dia sudah membuat perbuatan mungkar, sendong mungkarnya, disitulah dia baru mengamuk. Maka kewajiban ulama, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik pakai lidah. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Bapak Ibu, kalau ada ustadz kita, alim ulama kita, imam masjid kita, tuan Bilal kita melarang buat khamar, melarang minum, melarang judi, melarang zina, melarang perbuatan mungkar, mereka bukan resek, mereka bukan melanggar privasi, mereka sedang menyelamatkan Durai dari azab Allah. Kalau datanglah air bergulung dari laut sana, datang air na'udzubillah bergulung dari laut sana naik ke Durai, kira-kira air itu bisa tak dibedakannya mana rumah orang baik sama mana rumah orang tak baik? Bisa. Air itu kalau bergulung dari laut sana naik ke darat ini namanya tsunami. Itu yang perempuan. Kalau laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto yang tersinggung.
Datang dia bergulung naik ke atas, disapunya semua rata dunia ini. Apa dipilihnya rumah? Pas dia mau menggulung rumah, ditanyanya dulu, ini rumah orang baik apa tak baik? Baik, aku lewat dulu ya gitu. Mana ada. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kalau azab Allah itu datang, maka dia tidak menimpa yang zolim saja. Yang baik kena, yang tak baik kena. Yang sholat kena, yang tak sholat kena. Yang main gapri, main judi, berzina kena. Orang baik pun semuanya kena. Rata mereka dengan tanah. Maka kalau ada alim ulama, imam masjid, bilal, ustadz berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, sesungguhnya dia sedang sayang apa benci? Sayang dia. Dia tidak ingin Durai ini terjadi gempa, bencana, musibah. Saya kalau sudah naik pesawat menengok pulau di bawah, pulau dikelilingi laut, ya Allah, ngerinya. Ternyata satu goncang saja tenggelam. Berapa sudah pulau yang hilang di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Kepulauan Riau, insya Allah. Dengan apa kita jaga Kepulauan Riau ini? Dengan banyak-banyak beribadah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menurunkan azab. Wa anta fihim. Kalau Muhammad ada di situ, azab tidak akan turun. Tidak akan pernah turun azab di Madinah. Tidak akan pernah ada dajjal di Madinah. Tidak akan pernah ada gempa di Madinah. Tidak akan pernah ada kerusakan di Madinah. Kenapa? Karena ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab kalau ada Muhammad. Di Durai ini ada Muhammad. Bukan Pak Muhammad yang punya kebun kelapa. Yang saya maksud Muhammad ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Ustadz, bisa saja azab datang ke Durai, bisa. Bisa saja gempa bumi di Durai, bisa. Bisa tenggelam pulau ini Pak Ustadz, bisa. Tapi ada satu harapan lagi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama orang itu masih mau beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak beristighfar. Paling pendek istighfar astaghfirullahalazim. Agak panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya tak hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Hafal lah, tulis. Ustaz ceramah cepat kali, mana bisa kami tulis? Sekarang mudah, ceramah Ustaz tak perlu ditulis, tinggal ambil HP, tulis www.google.com, tulis Sayyidul Istighfar, tulis Sayyidul Istighfar, langsung nampak. Allahumma anta rabbi la ilaha khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika masata'tu bika min syarri ma sana'tu abu laka min. Dah, pergi ke warnet, print, cetak, letakkan dekat kompor. Sambil masak sarapan pagi, Allahumma anta rabbi anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Nanti siang masak siang, Allahumma anta rabbi anta khalaqtani wa ana 'abduka. Masak sore nanti tengok lagi, Allahumma anta rabbi. Satu hari 3 kali, sebulan berapa kali? 90 kali, takkan tak hafal. Mulai besok, letakkan di dekat kompor. Ikut jurus Ustaz Somad. Bulan muka, baca. Tak juga hafal, cabut, bakar. Masukkan ke kopi. Minum, insya Allah batuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hatinya diberikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. 3, hati sempit lapang, pikiran susah senang, dapat rezeki dari yang tak disangka-sangka. Saya tadi keluar dari tempat makan dengan Pak Bupati beristighfar. Habis sholat tadi beristighfar, langsung dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Mana dia? Ini tanjak. Tak ada terpikir saya akan dikasih tanjakan. Masya Allah, tabarakallah. Bertambah lagi koleksi tanjak di rumah. Dah 2 lemari tanjakan.
Nanti ditulis, ini adalah tanjak dari Durai Karimun, Kepulauan Riau. Waktu Abdul Somad ceramah, jamaahnya banyak sekali sampai tak muat tenda. Allahu Akbar. Yang membuat saya semangat ceramah ini adalah banyaknya anak-anakmu. Kalau orang tua ini tak perlu diceramahi lagi. Mereka udah baik-baik. Mereka udah baik, sejengkal lagi dari liang lahat. Tapi anak-anak muda ini nafsu masih bergelora, pikiran masih panjang. Tapi ada pula jamaah yang bilang, Ustaz Somad, kata Ustaz Somad orang tua tuh pikirannya tak panjang. Tidak, malah yang tua tuh pula lebih gatal lagi Pak Ustaz. Di tempat lain, di Durai ini baik-baik semua. Betul? Bapak-bapak sudah, ibu-ibu sudah, Lembaga Adat Melayu sudah, Ustadz Bilal, imam sudah. Siapa yang belum? Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Kepala-kepala ini maka makin besar pula tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ada jabatan. Wahai bapak-bapak kepala dinas, jabatan kau berapa lama, Pak? 2 tahun, 2 periode kalau tak datang KPK. 2 periode kalau dipilih masyarakat. 2 periode kalau masih ditakdirkan Allah. Ayat yang dibaca oleh Pak Bupati tadi sebelum beliau memberikan kata sambutan, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau angkat siapa yang kau kehendaki ya Allah, kau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki ya Allah. Biadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau berkuasa bukan karena kau hebat, kau berkuasa bukan karena kau pandai, kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau. Pakai kekuasaan ini. Yang bagian pertanahan, luruskan sempadan tanah orang supaya jangan sampai orang makan ada orang makan tanah. Dia memang tak makan tanah, tapi habis tanah itu di kapling-kaplingnya. Yang suka menggeser sempadan tanah, yang suka mengkapling tanah orang, yang suka mengambil tanah. Hati-hati, karena kau nanti kalau mati masuk ke akan dimakan cacing. Berapa banyak orang digali kuburnya 2 meter, begitu mau ditanam berubah jadi 1,5 meter. Digali lagi, sempit lagi, digali lagi, sempit lagi, digali lagi, sempit lagi, sampai matahari mau tenggelam. Akhirnya gimana nih Pak? Udahlah kita pijakkan aja, masuk dalam. Tak sabar tanah itu mau menjepit dia. Saking kan banyaknya dosa menggeser sempadan tanah. Ini bukan cerita-cerita kuno. Berapa kali kita melihat menyaksikan itu. Diukur pakai galah. Sengaja mengukur kuburan itu tidak pakai meteran, tapi pakai galah. Supaya apa? Supaya tak silap, tak salah. Ternyata galah, mata penggali kubur sendiri melihat. Bapak sudah lama menggali kubur. Pak, iya. Bapak apa kerja? Saya gali kubur sini Pak Ustaz. Udah lama gali kubur? Belum Ustaz lahir saya udah gali kubur Pak Ustaz. Apa pengalaman Bapak selama menggali kubur? Banyaklah orang yang saya gali nih Pak Ustaz. Ukurannya sudah tepat 175, tapi begitu mau dimasukkan tiba-tiba merapat tanah itu Pak Ustaz. Tak sabar tanah itu. Apa kata tanah itu? Cepat. Cacing-cacing pun di bawah, kalajengking di bawah ular-ular. Maka siapa yang masih suka memain-mainkan tanah, sempadan tanah, mengambil tanah, buatlah, suka hati, buat. Ular sawah sudah siap di bawah. Kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan pulang. Anak tersayang, tetangga yang baik-baik, kawan-kawan semua. Ada mereka yang mau masuk agak semalam? Ada? Tak ada. Istri, ibu sayang sama bapak kan? Tidak pula katanya Pak. Ibu yang sayang sama bapak, ketika bapak meninggal dunia masuk ke liang lahat, menangis ibu di tepi kubur. Abang, banyaklah kawan-kawan ibu menahan. Sabar ya Bu, sabar. Saya kalau pas sedang pemakaman jenazah, ada ibu-ibu menangis gitu, abang, saya biarkan aja. Saya mau nunggu, betul tadi dia mau masuk. Rupanya tidak, acting aja. Nah, ada. Apa kata dia? Sehidup semati. Apa maksud sehidup semati? Sama-sama hidup. Waktu mati, aku hidup, kau mati. Bekalilah diri dengan amal soleh, bukan amal somat. Amal soleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki sudah, pemimpin sudah, laki-laki sudah, perempuan sudah, lembaga adat Melayu sudah, alim ulama sudah, bapak-bapak kepala dinas sudah.
bapak-bapak DPRD wakil rakyat. Bisa menjadi anggota DPR siapa yang milih? Ibu milih kemarin, kenapa? Diam. Kalau ditanya dekat, Bu, kenapa ibu pilih bapak itu kemarin? Subhanallah Pak Ustaz, 3 jilbab udah dikasihnya. Ketika diambil kertas, dicoblos dengan paku, saat itu ibu bapak sedang bersaksi di hadapan Allah. Demi Allah, di hadapan Allah, di hadapan malaikat, aku memilih orang ini menjadi wakilku di parlemen, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, karena orang ini layak untuk memperjuangkan nilai-nilai agama di parlemen. Betul? Apa yang betul nih? Bukan asal-asal sembarangan itu. Dikasihnya duit Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Betul? Kenapa saya pilih dia? Kenapa Bapak pilih dia menjadi anggota dewan? Karena dialah yang memperjuangkan semua penggali kubur dikasih duit 300.000 sebulan. Baik apa tak baik? Bukan duit dia itu. Duit mana itu? Duit negara. Kebetulan dia yang sedang pakai sendok centongnya, maka diambilnya duit negara, dikasihnya ke penggali kubur. Diambilnya duit negara, diberikannya kepada guru MDA. Diambilnya duit negara, diberikannya ke pondok pesantren. Baik apa tak baik? Tapi kalau payung hukumnya tak ada, asal ambil saja, diambilnya duit negara, bagi fakir miskin, ambil duit negara, temuan, tangkap KPK. Siapa yang mau menolong? Mau Bapak Ibu nolong? Paling-paling bacakan Al-Fatihah dari jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap juga harus ikut aturan payung hukum. Siapa yang membuat payung hukumnya? DPR. DPR siapa yang milih? Masyarakat. Setelah duduk siapa yang diperjuangkannya? Masyarakat. Maka kita doakan mereka supaya adil dan amanah, insyaallah. Amin. Setiap mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puncak yang paling tinggi yang hadir bersama kita, pemimpin kita adalah Bapak Bupati Dr. Aunur Rafiq MSI. Saya cuma doktor aja, itu pun baru dapat bulan yang lalu. Beliau ujungnya ada MSI. Tahu Bapak Ibu arti MSI itu? Tak tahu? Master segala ilmu. Itu artinya. Ilmu naik sepeda motor pun dapatnya. Itu maka diboncengnya saya tadi. Nampaknya pulang dari sini naik speed, dia juga yang bawa nampaknya. Artinya apa? Saya terus terang kadang duduk sama pejabat-pejabat ini tidak nyaman karena mereka jaim, jaga image. Kata-katanya diatur satu-satu, senyumnya pun diatur. Iya, banyak saya duduk sama pejabat tuh risih saya. Duduk tak nyaman kita. Semuanya diatur, cakap diatur, kepala ngangguk-angguk, tak apa diangguk kan? Tapi saksikanlah wahai para hamba Allah, selama saya kenal dengan Bapak Dr. Aunur Rafiq MSI, suasana cair, semuanya lancar. Saya tidak merasa beliau bupati, saya merasa seperti dekat dengan sahabat saja. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan persahabatan kami, kedekatan ini bukan karena jabatan, karena saya bukan pejabat kabupaten, bukan karena harta, karena saya tidak bicara tentang masalah duit, bukan karena kuasa, karena saya tidak ingin mau jadi apa, kecuali saya ngomong gini, alah paling-paling dia mau jadi kepala kantor urusan agama. Saya tidak ada urusan dengan itu semua. Saya hanya sedang bercerita. Sejak dari awal-awal dulu saya diundang kemari, tak teringat lagi tahun berapa, sampailah hari ini, perhubungan, persahabatan, kedekatan, mudah-mudahan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, Pak, karena Bapak akan ditanya di hadapan Allah tentang berapa orang yang tak bisa sekolah, berapa orang fakir miskin yang tak makan, berapa orang yang teraniaya. Berapapun amal yang Bapak bawa di hadap Allah Subhanahu wa taala, banyak solat Bapak, banyak puasa Bapak, banyak zikir Bapak, banyak umroh Bapak ke tanah suci, tapi kalau mereka teraniaya, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sudah ku sampaikan ya Allah. Kadang banyak orang penceramah ini pisaunya tajam ke atas, tajam ke bawah. Banyak pisau ini tajam ke bawah, ke masyarakat bukan main lagi. Jemaah sekalian harus taat pada pemimpin, harus hormat pada pemimpin. Pas ngomong sama pemimpin, ya Pak, saya tak begitu. Makanya banyak bupati-bupati tak mau kadang undang saya. Ini sekali ini undang, jangan undang lagi. Tapi di kabupaten, di Tanjung Balai Karimun, di Karimun, bolak-balik saya datang, bertahun-tahun sudah datang, sampai hari ini. Tak tahu ke depan tak datang lagi atau tidak. Saudara, datang lagi apa tidak? Tidak.
Memang kalau panas nih kadang pendengaran kita agak terganggu sedikit. Kalau dapat bupati suka pengajian, maka yang diundangnya adalah Kalau nasib buruk, malang tak dapat ditolak, diundanglah bupati dapat yang sukanya penyanyi dangdut. Siap-siaplah. Yang paling merana ibu, diundang penyanyi dangdut, rok pendek, pentas tinggi. Bapak-bapak tuh di bawah menganga. Menengok penyanyi dangdut meleleh air liur. Menengok ibu sebelah meleleh air mata. Dia balik ke rumah, kalau dapat bupati suka pengajian, diundangnya ustadz. Balik dia ke rumah, dia akan sholat. Balik dia ke rumah, dia akan puasa. Balik dia ke rumah, berhenti dia main gaple. Balik dia ke rumah, dia akan pakai celana panjang. Tapi kalau nasib buruk, dapat bupati hobi penyanyi dangdut, dia undang penyanyi dangdut. Setelah menonton penyanyi dangdut di Tanah Lapang, balik dia ke rumah, dia ingin ibu macam penyanyi itu. Apa tak kacau? Macam mana penyanyi itu, begitu pula lah dia ingin ibu cantik. Paksalah ibu pakai make-up. Make membuat, up naik, make-up membuat naik. Dagu naik, hidung naik, pipi naik. Karena dia mau begitu. Semua naik. Hancur dunia. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah tetap memberikan karimun bupati yang suka pada pengajian. Diselamatkan Allah dari segala fitnah-fitnah. Ini sekarang fitnah ini luar biasa, intoleran, apa namanya. Banyak orang yang tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Tak bisa dia bedakan. Oleh sebab itu siapa yang bisa menolong ini? Kita yang update-update status, jelaskan. Yang paham mengerti masalah, paparkan. Jangan takut, Allah menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak-banyak baca itu 10 kali, 100 kali. Kirimkan, ya Allah tolong pemimpin kami, tolong pemimpin kami yang selama ini memperhatikan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Tak ada yang bisa menolong. La ini jama'atil ummah, berkumpul orang sedunia ini ingin memudaratkan engkau. Kalau tidak, kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Berkumpul orang sedunia ini ingin mematikan engkau. Kalau tidak, kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Saya berapa kali mau dianiaya orang, tak jadi-jadi. Mau dimatikan orang, tak mati-mati. Difitnah orang, kena juga sedikit. Kemana kita berserah diri kepada Allah? Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap, 3 gelap. Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. Ikan dalam laut di tengah malam. Gelap apa tak gelap? Gelap lah. 3 kali gelap. Siapa yang sedang saya ceritakan ini? Nabi Yunus. Hati-hati bu kalau nama laki Pak Yunus. Itulah ikan. Dalam perut ikan, di dalam laut, tengah malam, gelap di dalam gelap. Apa doa dia di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Saya ketika difitnah-fitnah orang, diejek-ejek orang, dicaci maki orang, tak ada tempat mengadu. Mengadu ke kawan. Kawan pun susah juga. Mengadu kita ke kawan. Aku susah ini. Kenapa? Bisulku di kening. Kata dia, aku semua badanku kena bisul. Mengadulah kepada ibu, jangan mengadu ke Facebook. Ini banyak ibu-ibu ini mengadu ke Facebook. Susah betul hari ini. Di komen kawan, mampus. Jangan mengadu ke Facebook, jangan mengadu ke Instagram, jangan mengadu ke WhatsApp, jangan mengadu ke manusia. Mengadulah kepada Allah. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Sujud terakhir minta kepada Allah. Apa kata kita di sudut terakhir? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana dulu Nabi Yunus ditelan ikan, dalam gelapnya perut ikan, dalam gelapnya laut, dalam gelapnya dunia, diselamatkan Allah karena kudrat dan iradat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ada saja cara Allah membela kita. Dulu yang ngejek-ngejek saya, yang membuli-buli saya, yang memburuk-burukkan saya, yang memijak-mijak saya,
Tiba-tiba tanggal 24 Desember dibacakan di Sudan. Dengan ini Abdul Somad dan dapat predikat S3 doktor dengan nilai terbaik cum laude. Bukan tanggung-tanggung, Universitas Internasional. Desember naik, Januari datang pula dengan ini Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam mengangkat Abdul Somad sebagai visiting professor di Brunei Darussalam. Melambung. Semua yang ngejek-ngejek saya itu kumat, saya ngantuk, mati. Tak pernah saya mencoba meminta-minta, mengemis-ngemis. Datanglah ngemis-ngemis, tolong angkat saya jadi dosen, tolong angkat saya jadi profesor. Tidak. Mengadu kepada Dia yang menciptakan manusia, mengadu kepada Dia yang menciptakan siang dan malam, mengadu kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha. Pula besok bapak semuanya tidur. Datang ibu menjaga. Bang, cari ikan bang. Serahkan sama Allah. Mana tahu besok ada bapak ini yang salah kaji, salah dengar saking kepanasan. Bisa tiba-tiba besok pas ibu bangunkan, bang, pergi ke laut cari udang, cari ikan bang, serahkan sama Allah. Ibu diam aja, ibu jangan ceramah pula, diam aja. Nanti pas jam 12 dia bangun pasti cari nasi kan. Nah, pas cari nasi ditanya, mana nasi? Ibu balas, serahkan sama Allah. Gitu. Orang yang berakal-akal itu pakai pula akal. Orang yang pakai otak itu kasih otak. Jangan orang pakai otak kita kasih otak-otak. Masya Allah, saya mulai tadi jam 2, sekarang sudah jam 3:10. Rupanya 70 menit kita sudah bersama. Tak terasa, ini sudah keluar dari kode etik. Padahal biasanya saya ceramah 60 menit, sesuai tulis di botol 600 ml. Ustadz iyalah tak terasa 70 menit, pakai atap, sejuk. Kami yang kepanasan nih, panas-panas demam udah. Insya Allah semua tetes 10 keringat dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Bisa ditangkap ceramah saya ini kan? Bisa diambil kesimpulannya dibawa pulang kan? Yang tak bisa mengingatnya, yang tak bisa menghafalnya, yang tak bisa membawanya, jangan takut karena sudah direkam. Tinggal buka saja channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Laki-laki calon pemimpin, ingat. Ibu-ibu juga pemimpin, ingat. Lembaga adat Melayu pemimpin, ingat. Alim ulama adalah pemimpin, ingat. Kepala dinas, kepala kantor, kepala badan pemimpin, ingat. DPRD pemimpin, ingat. Bapak Bupati pemimpin, ingat. Siapa lagi yang belum kenal? Ustadz berani ngomong mereka-mereka yang tak ada pistolnya. Polisi sama tentara juga pemimpin. Polisi, setiap peluru pistolmu itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jangankan pistol besi, pistol air aja ditanya. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentara, polisi, punya jabatan, punya kekuasaan. Sebelum pensiun, setiap garak, langkah, semua akan ditanya. Semua akan dituntut. Sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Polisi, tentara kalau mati pakai baju seragam apa pakai kain kafan? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz sudah banyak menengok jenazah. Belum pernah saya nengok pak polisi tentara mati pakai seragam bawa pistol. Ditanya malaikat mungkar nakir, marab buka. Mana ada? Tetap kain kafan. Kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, marab buka. Bisa rupanya kita jawab, aku pensiunan. Mana mau tahu dia? Tetap juga ditanya. Maka kita siapkan amal. Jadi polisi, beramallah. Jadi tentara, beramallah. Kira-kira siapa yang paling banyak amalnya? Polisi, tentara, apa ustadz? Bingung jamaah menjawab. Mau dijawab ustadz, nanti pak polisi takut menilang. Mau dijawab polisi, takut ustadz pula tersinggung. Yang paling bisa berceramah sebenarnya adalah polisi. Saya lewat di warung kopi semalam. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lewat di warung kopi. Orang-orang kopi itu semua main-main gaplek, main kartu saya tengok. Tak ada ditakut sama ustaz. Coba andai saya polisi, duduk saya di sini, sholat. Terlintas dalam hati saya, andailah aku polisi, ku tembak. Tidak mereka, saya tembak. Meja itu tembak. Sholat kalian.
Kira-kira mereka melompat tak sholat semuanya? Sholat. Maka pakailah selagi masih ada, walaupun tak ada pelornya. Banting-bantingkan aja ke meja mereka. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya anak-anak bapak mudah-mudahan ada yang lulus jadi polisi dan tentara. Jangan semuanya bilang, anak kau nanti jadi ustadz, bagus. Kau nanti menjadi petani, bagus. Kau nanti jadi nelayan, bagus. Tapi anak Melayu mesti sebagiannya menjadi polisi dan tentara. Takbir. Dah, rasanya habislah udah semuanya. Oh, ada lagi yang belum. Hai pemilik kebun-kebun kelapa, bayar zakat kalian. Kalau tidak, alladzina yaknizuna zahaba wal fiddah, mereka yang punya kebun kelapa tidak mengeluarkan zakatnya, kelapanya nanti akan berubah menjadi api neraka, mendidih, meleleh, ditimpakan kening, pundak, usus. Kaulah yang dulu menumpuk-numpuk kelapa kan, makanlah kelapa itu. Kenapa Ustaz tak cerita padi? Tak ada nampak. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, begitu juga dengan yang punya kebun sawah, yang punya kebun durian, semuanya mesti berinfak, berzakat dan bersedekah. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin shalihah. Ada pertanyaan? Oh, banyak pertanyaan. Sebelum berdoa saya jawab dulu.